Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanka Esi Kalistia dengan NIM 2022 101103111509. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu aspek paling penting dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Kenapa hal ini penting untuk kita bahas? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, KUHP Indonesia merumuskan secara jelas apa sebenarnya tujuan negara menjatuhkan pidana dan bagaimanakah hakim harus menentukan berat ringannya pidana tersebut. Sebelumnya, KUHP merupakan warisan kolonial, tidak memiliki rumusan eksplisit mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Akibatnya, banyak ketidakpastian dan ruang tafsir yang terlalu luas. Maka, kehadiran aturan baru ini menjadi fondasi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Sebelum masuk lebih jauh, kita pahami terlebih dahulu apa itu pemidanaan. Pemidanaan adalah sebuah proses pemberian pidana kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui mekanisme peradilan. Namun, pemidanaan bukan sekedar menghukum. Ia memiliki tujuan tertentu, prinsip tertentu, dan batasan etik tertentu. Dalam KUHP baru menekankan bahwa pidana bukan alat balas dendam, tetapi sebuah upaya untuk menjaga ketertiban, memberikan keadilan, dan memulihkan kondisi sosial. Konsep penting yang menjadi dasar dalam KUHP baru ini adalah prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa pemidanaan, terutama penjara, harus menjadi pilihan yang terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tujuan dan pedoman pemidanaan secara detail. Baik, sebelum kita membahas terlebih lanjut terkait tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, kita akan membahas terlebih dahulu terkait teori-teori yang membahas tentang tujuan pemidanaan. Di sini teorinya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori retributif, di mana dalam teori ini pidana dan pemidanaan itu bertujuan untuk membalas dendam kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini dapat kita ketahui identik lebih kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Karena pada masa ini belum ada prosedur hukum yang mengatur terkait pemidanaan itu sendiri atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Akhirnya, dari hal tersebut, oknum-oknum itu melakukan hukuman yang semena-mena. Sehingga dari hal ini lahirlah hukum acara agar tidak ada kesemena-menaan yang timbul dari oknum-oknum tersebut. Contohnya di sini, kalau ada 5 orang melakukan pencurian, maka 5-5-nya akan dihukum dengan hukuman yang setimpal dan sama. Padahal, biasanya itu setiap pelaku pencuri ini biasanya memiliki niat atau tujuan yang berbeda-beda atau tersendiri. Tetapi pada masa ini, semuanya itu diberlakukan sama, seperti itu. Jadi kalau 5 orang mencuri, ya udah tidak dilihat tuh, dia tuh mencurinya karena apa. Pokoknya karena 5 orang ini mencuri, maka 5 orang ini akan diberikan hukuman yang sama dengan pelaku yang lainnya juga. Nah, selanjutnya, teori kedua yaitu adalah teori relatif. Nah, teori relatif ini lahir untuk melawan teori retributif yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, teori ini gunanya untuk menyembuhkan pelaku, mengembalikan pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik, atau bisa kita ketahui sebagai resosialisasi. Resosialisasi ini agar napi dapat kembali ke masyarakat. Ada juga itu diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi tujuannya itu adalah untuk agar napi itu dapat belajar lebih baik di dalam lapas dan nanti keluar itu mereka dapat kembali lagi kepada masyarakat. Karena biasanya adanya labeling atau orang yang keluar dari penjara itu karena pernah dipenjara dan dicap sebagai mantan napi, itu dapat menyebabkan mantan napi menjadi napi kembali. Maka dari itu adanya teori ini mengharapkan bahwa setelah adanya pemidanaan, pelaku tindak pidana tersebut dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat kembali lagi ke masyarakat dan melakukan hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, teori ketiga yaitu adalah teori gabungan. Nah, gabungan ini antara retributif dan juga relatif.
Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah teori modern, atau dari Prof. Edi itu mengatakan adalah teori kontemporer. Di sini itu seperti yang kita ketahui, contohnya adalah kayak restoratif justice, terus social defense. Social defense ini untuk melindungi masyarakat dan juga korban atas kegaduhan atau perilaku-perilaku atau perbuatan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Dan juga ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu biasanya kita ketahui pada pelaku tindak pidana narkotika. Nah, ini semua tuh bertujuan untuk biar tidak semuanya tuh langsung dihukum seperti itu. Jadi kayak ya tujuannya tuh biar kalau bisa damai ya damai. Tapi kalau memang ada hukuman, nah hukuman tersebut itu diharapkan agar menjadikan pelaku tindak pidana itu menjadi lebih baik, seperti itu. Seperti makanya tadi ada resosialisasi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP baru. Baik, kita akan bahas terkait tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam pasal 51. Pasal 51 KUHP baru merumuskan 4 tujuan utama dari pemidanaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya agar mudah dipahami. Tujuan pertama, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tujuan paling klasik dari pemidanaan adalah mencegah kejahatan. Di sini terdapat dua sisi. Yang pertama yaitu untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya atau disebut sebagai special prevention. Lalu yang kedua yaitu untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut atau general prevention. Di sini saya dapat memberikan contoh yaitu pidana berat bagi pelaku korupsi ditunjukkan untuk memberikan efek jera agar angka korupsi menurun dan masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan serupa. Selanjutnya yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan hanya interaksi antara pelaku dan juga negara, tetapi juga terkait pemulihan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat. Ini sejalan dengan gagasan restoratif justice, yaitu menyelesaikan dengan fokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan perdamaian. Contohnya adalah dalam kasus pencurian ringan atau penganiayaan ringan, penyelesaian sering mengutamakan ganti kerugian, permintaan maaf, atau mediasi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya tujuan ketiga yaitu adalah untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman serta damai. Tindak pidana selalu mengganggu keseimbangan sosial. Ada korban yang dirugikan, masyarakat yang cemas, dan situasi umum yang menjadi tidak stabil. Pemidanaan bertujuan untuk mengembalikan rasa aman yang mengganggu tersebut. Contohnya di sini adalah pada kasus pemerkosaan atau pembunuhan, masyarakat mengalami ketakutan. Pemidanaan yang tegas dan tepat dapat memulihkan rasa aman bagi publik. Selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan penyesalan pada pelaku dan membebaskan rasa bersalah. Ya, di sini tujuan pemidanaan tidak berhenti pada menghukum pelaku saja, akan tetapi negara berharap pelaku menyesali perbuatannya tersebut, lalu memperbaiki diri dan dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, KUHP baru memperkuat orientasi pada rehabilitasi, pendidikan, serta pembinaan pelaku. Contohnya, dalam kasus ini, penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan pemenjaraan, karena yang diharapkan adalah pemulihan pelaku, bukan sekedar pemenjaraan. Yang terakhir, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru yaitu adalah untuk menumbuhkan penyesalan bagi pelaku. Hal ini dapat dipicu
mulai sejak sistem peradilan pidana dilakukan, yaitu sejak pelaku ditangkap, ditahan, dan seterusnya sampai akhir, sampai majelis hakim memutuskan kurungan penjara dan denda yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Nah, setelah kita mempelajari terkait tujuan pemidanaan, selanjutnya kita akan masuk pada pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan ini berfungsi sebagai acuan bagi hakim yang lebih konkret dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Nah, pedoman ini penting untuk memastikan keadilan, proporsionalitas, dan juga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan. Nah, ada juga faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hal ini diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Nah, dalam pasal ini telah merincikan sejumlah aspek yang harus dinilai secara objektif oleh hakim. Ya, ada juga tingkat kesalahan pelaku. Kesalahan ini meliputi apakah perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu dilakukan secara sengaja ataukah karena kelalaian. Pokoknya di sini semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana akan semakin berat penjatuhan pemidanaannya. Selanjutnya itu ada motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Nah, motifnya di sini itu pelaku membela diri kah? Contohnya seperti tentu berbeda dengan motif mencari keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya juga ada pertimbangan yaitu sikap batin pelaku, termasuk penyesalan, itikat baik, dan juga sikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Selain itu juga, hakim harus mempertimbangkan bagaimana sih riwayat hidup dari pelaku tindak pidana tersebut ataukah kondisi sosialnya, dan bagaimana sih keadaan ekonomi pelaku yang menjadikan orang tersebut terpaksa mungkin untuk mencuri, untuk makan, itu tidak akan diperlakukan sama seperti orang yang mencuri demi gaya hidupnya yang mewah. Seperti itu. Terus ada dampak tindak pidana terhadap korban. Nah, ini itu kita lihat sebagai seperti semakin besar kerugian atau trauma korban, itu akan semakin berat juga sanksi yang akan didapatkan atau diterima oleh pelaku kejahatan tersebut. Lalu, apakah perbuatan yang dilakukan dengan perencanaan kejahatan berencana itu selalu dinilai lebih berat daripada kejahatan yang spontan? Nah, di sini perilaku pelaku setelah melakukan tindak pidana itu misalnya apakah pelaku itu melarikan diri atau malah justru menolong korban. Terus adanya kemungkinan pelaku untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik akibat faktor rehabilitasi sangat dipertimbangkan loh dalam KUHP baru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya, yang kedua setelah kita mengetahui faktor-faktor tadi, ada hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan dalam hakim itu menjatuhkan pemidanaan. Hal ini diatur pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Nah, pedoman ini dibuat agar putusan hakim itu lebih terukur. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, tindak pidana dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas, atau kelompok yang rentan. Nah, ini itu dilakukan berulang atau residivis yang menimbulkan penderitaan serius nih bagi korban. Atau hal tersebut itu dilakukan dengan kekerasan atau penganiayaan yang berat, seperti itu. Lalu yang kedua ada hal-hal yang meringankan. Nah, yang pertama itu ketika pelaku tipi tersebut menyesali perbuatannya. Lalu yang kedua adalah mengembalikan kerugian kepada korban. Lalu yang ketiga itu memiliki tanggungan keluarga, mungkin anak, keluarga, atau
istri mungkin begitu, atau usianya masih muda karena masih ada masa depan kan ya. Terus yang terakhir yaitu menjadi korban tekanan struktural. Mungkin dia itu melakukan karena di belakangnya itu ada dorongan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu adalah prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium. Hal ini diatur pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Nah, pasal ini itu menegaskan bahwa pidana itu harus proporsionalitas. Artinya, pidana itu tidak boleh lebih berat daripada yang diperlakukan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa penjara itu adalah jalan terakhir hakim. Dianjurkan juga untuk mempertimbangkan pidana alternatif seperti kerja sosial, pengawasan, ataupun denda. Nah, selanjutnya juga ada pemulihan, itu lebih diutamakan. Mungkin adanya pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitasi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada contoh penerapan pedoman pemidanaan. Agar lebih luas, di sini saya akan memberikan 3 contoh sekaligus. Oke. Yang pertama itu adalah pencurian karena terpaksa. Nah, dalam kasus ini itu contohnya ketika seorang pemuda itu melakukan pencurian beras kepada sebuah perusahaan, maksudnya sebuah toko mungkin gitu ya, karena keluarganya itu sedang kelaparan atau mungkin sedang kesusahan. Nah, dari hal tersebut pelaku itu mengalami penyesalan, juga nilai kerugiannya juga kecil. Terus di sini ada faktor ekonomi. Nah, hakim itu dapat menjatuhkan pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Ini sesuai dengan prinsip ultimum remedium. Selanjutnya, contoh kedua yaitu adalah penganiayaan berat dengan perencanaan pelaku sengaja menunggu korban. Nah, pelaku di sini membawa senjata tajam dan tidak segan-segannya melakukan penganiayaan kepada korban. Nah, di sini kan dapat kita lihat itu adanya niat dan perencanaan dari pelaku. Terus ada juga kerusakan fisik berat yang dialami oleh korban, terus juga tidak ada penyesalan nih yang dirasakan oleh pelaku, dan juga pidana penjara yang lebih berat layak untuk dijatuhkan oleh pelaku tersebut, seperti itu. Nah, terus terdapat juga contoh ketiga yang akan saya berikan, yaitu contohnya seperti koruptor tanpa adanya rasa penyesalan. Ini contohnya seperti seorang pejabat korupsi, dia melakukan korupsi miliaran rupiah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Hal ini kan mendapatkan dampak kerugian besar, dampak sosial yang luas, tidak adanya penyesalan dari pelaku, memanfaatkan jabatan yang ada. Nah, sehingga pidana berat dapat dikenakan nih sesuai pedoman yang dilakukan oleh majelis hakim. Seperti itu ya. Terakhir nih, ini adalah sebuah kesimpulan dari pembahasan yang telah saya bahas. Nah, dari keseluruhan pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini telah menghadirkan paradigma pemidanaan yang lebih manusiawi, modern, dan juga berimbang. Dari tujuan pemidanaan, kini lebih jelas dapat kita ketahui, yaitu yang pertama, dapat mencegah kejahatan, lalu yang kedua yaitu dapat menyelesaikan konflik, lalu yang ketiga itu dapat memulihkan keseimbangan, dan yang keempat yaitu untuk merehabilitasi pelaku atau meresosialisasi pelaku agar dapat kembali kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sisi lain ada juga pedoman pemidanaan itu untuk membantu majelis hakim secara konkret untuk menentukan pidana secara objektif agar putusan itu dirasa lebih adil, proporsional, dan juga sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Nah, dengan adanya aturan baru ini diharapkan praktik penegakan hukum di Indonesia itu menjadi lebih transparan, konsisten, dan juga berorientasi pada keadilan substansif.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.